Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Sniarta dengan NIM 2065057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi kelima dari mikrokontroler komponen elektronika. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam satu alat. Arduino, umumnya perangkat elektronika digital, bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3,3 volt dan 5 volt standar dengan maksimal sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus dikuasai. Jenis komponen elektronika yang pertama yaitu resistor. Berikut gambar dari resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran alur listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Kedua yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umum digunakan adalah elektronik, kapasitor elko, dan kapasitor Milan dan keramik. Berikut adalah gambaran dari kapasitor. Ketiga yaitu dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan satu arus arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyerah dari sinyal AC ke DC yang diratakan dengan kapasitor. Yang keempat yaitu LEN. LEN merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LEN merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LEN dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Kelima yaitu LEN matris. LEN matris atau matris LEN merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LEN tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol.
Yang keenam yaitu relay. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Transmitter hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukuran yang jauh lebih besar daripada transistor. Keenam yaitu transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektron dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. Kedelapan yaitu LDR. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Akan tetapi karena responnya terhadap cahaya cukup lambat, LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah drastis. Kedelapan yaitu fototransistor. Komponen ini serius digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis line follower. Yang ke-10 yaitu 7 segment. Prinsip kerja 7 segment sama dengan line. 7 segment terdiri dari 7 line yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 line untuk titik. Terdapat 2 jenis 7 segment yaitu 7 segment common cathode atau katoda dan 7 segment common anode atau anoda. 11 yaitu motor. Motor adalah lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi listrik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Ke-12 yaitu buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Yang terakhir yaitu alat ukur multitester. Dalam eksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan, arus, penguat transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Maka lebih baik jika ada melengkapi dengan asiloskop dan frekuensi counter digital. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah. Cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misal, jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahkan petunjuk saklar ke DCV 12 volt sehingga bacaan 9V dapat terlihat di jarum petunjuk dengan cukup akurat. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan dalam materi
mereview materi kelima microcontroller. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.